Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngupas tentang sunscreen karena kemarin aku baru bikin postingan yang aku tanya sama kalian tuh rajin gak sih pakai sunscreen? Terus kalau misalnya kalian masih belum juga rajin pakai sunscreen, apa sih alasannya? Kenapa kalian kok kayaknya masih males gitu pakai sunscreen? Padahal aku udah berkali-kali bilang bahwa sinar matahari, cahaya matahari itu punya efek yang sangat berbahaya untuk kulit kita. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus banget pakai sunscreen. Aku nanya sama kalian, apa sih alasan kalian masih males aja pakai sunscreen? Udah ada jawaban dari kalian, banyak juga yang komen. Nah, hari ini aku mau ngebahas itu juga. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Jadi di postingan kemarin aku nanya sama kalian kenapa alasan kalian masih suka males pakai sunscreen. Yang pertama, banyak di antara kalian yang bilang kalau misalnya pakai sunscreen itu suka jerawatan. Itu hampir banyak banget yang bilang. Terus yang kedua, banyak juga yang bilang katanya pakai sunscreen itu ada white cast-nya, terus bikin warna kulit wajah jadi nggak bagus. Yang ketiga, ada juga yang bilang kalau si sunscreen itu lama nyerapnya, jadi bikin kulit kerasanya nggak nyaman. Yang keempat, banyak juga yang bilang kalau misalnya penggunaan sunscreen itu bikin kulit wajah jadi lengket, sehingga bikin kulit wajah juga nggak nyaman dan jadi bikin males kalau misalnya mau pakai make up. Nah, beberapa alasan itulah yang kalian katakan sama aku mengenai alasan kenapa kalian masih males pakai sunscreen. Oke, sebelum aku lanjut tentang kendala-kendala yang kalian rasakan, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau sinar matahari itu punya efek yang sangat buruk untuk kulit wajah kita. Dia itu bisa mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini, bikin kulit lebih keriput, bikin kulit jadi gampang kusam. Yang pasti kalau misalnya terlalu lama terkena paparan sinar matahari, kolagen yang di kulit bisa rusak. Kalau misalnya nggak bener-bener kita rawat, bisa sampai kena kanker kulit. Nggak mau kan kayak gitu? Aku udah sering banget bilang sama kalian kalau skincare terbaik itu salah satunya adalah sunscreen. Termasuk skincare anti-aging. Jadi kalau misalnya kalian yang udah mulai harus pakai produk anti-aging, udah umur sekitar ya 24 apa 25, itu kalian udah harus banget pakai skincare anti-aging. Jangan kayak aku. Kalau aku telat emang. Bahkan aku pakai sunscreen tuh telat. Aku baru rajin pakai sunscreen tuh ya 2 tahun belakangan lah. Yang paling berpengaruh untuk tanda-tanda penuaan dini itu bisa jadi adalah matahari, dan salah satu cara untuk melindunginya dengan menggunakan sunscreen. Nah, kenapa sih katanya sunscreen itu wajib, tapi kok malah bikin aku jerawatan, tapi kok bikin kulit aku greasy, bikin kulit aku nggak nyaman, lengket, males, ada white cast-nya. Nah, sebenarnya kalau untuk sunscreen itu ada macam-macam jenisnya. Tapi dari hasil yang kemarin aku tanyain sama kalian, memang banyak di antara kalian yang alasannya itu karena lengket, nggak nyaman, greasy, terus udah gitu nggak cepat nyerap di kulit. Nah, di video ini aku akan ngasih solusinya buat kalian. Karena sebenarnya udah lebih dari 2 minggu aku pakai produk ini. Dan sebelumnya aku nggak mau nge-share banyak-banyak karena aku juga takut ternyata si produknya tuh kayak cuman biasa aja atau ya so-so lah. Karena aku tuh paling nggak mau ngerekomendasiin produk yang nggak bener-bener aku pakai atau yang menurut aku nggak bener-bener. Sebelum aku rilis dan aku kasih tahu produknya, aku mau ngasih tahu untuk penggunaan sunscreen itu bisa dipakai setelah moisturizer dan sebelum primer makeup atau makeup apapun yang kalian. Tapi aku kan di rumah terus, masa aku harus pakai sunscreen? Rumahnya punya jendela kan, cahaya matahari tetap masuk rumah kan, berarti kalian masih harus wajib pakai sunscreen. Jangan di skip hanya dengan alasan aku di rumah doang kok nggak ngapa-ngapain. Efek yang dirasakan kalau misalnya kita pakai sunscreen memang tidak langsung kayak dipakai malam paginya langsung kerasa, dipakai Senin hari Rabu langsung kerasa, enggak sama sekali. Tapi si sunscreen itu akan mulai terasa perubahannya setelah penggunaan 5-6 tahun. Ada yang pernah bilang bahwa ya umur aku kan masih 21, kulit aku tuh lagi bagus-bagusnya loh.
penuaan nih orang lagi bagus kok. Nah, kalian bayangin kulit kalian sekarang lagi bagus, dilindungin sama sunscreen, kalian nanti akan bisa lihat hasilnya setelah 1 sampai 2 apa 3 tahun penggunaan sunscreen secara rutin. Pasti kulitnya akan lebih bagus. Banyak juga orang yang aku temui dan kulitnya tuh bagus banget. Aku pernah nanya sama mereka, kok kulitnya bisa bagus banget gitu sih? Dan jawabannya itu adalah, ya karena mereka rajin pakai sunscreen, tidak pernah skip sama sekali. Dan setelah aku ngeliat bahwa wah gila, ini sunscreen itu emang ngaruh banget ya. Semenjak itu aku nggak pernah skip pakai sunscreen karena menurut aku sunscreen itu amat sangat penting untuk kulit wajah kita. Bahkan sunscreen itu sebisa mungkin dipakai dari semenjak kecil supaya kulitnya terlindungi dari matahari. Tapi kan aku di sini bukan cuman mau ngebahas tentang masalah kendala yang kalian rasain. Di sini juga aku mau ngasih solusi sama kalian. Sebenarnya nggak hanya kalian aja yang menemukan kendala untuk mencari sunscreen yang tepat. Hampir semua orang itu kalau misalnya nyari sunscreen kadang-kadang nemu yang berjodoh atau enggak, nemu yang bagus atau enggak, sama kok semuanya. Jadi jangan belum apa-apa udah aku nggak cocok pakai sunscreen, aku nggak akan lagi pakai sunscreen. Nah, berdasarkan hasil yang kalian ceritain ke aku kemarin tentang betapa kalian susah dan kendala apa yang kalian rasain dalam mencari sunscreen, hari ini aku pengen ngasih tahu sama kalian tentang satu sunscreen yang udah aku coba kurang lebih 2 minggu itu. Dan sunscreennya itu dari salah satu brand Korea yaitu XSY. Sebenarnya produk XSY ini udah aku pakai serumnya, jadi kayak skin barrier serum aku udah pakai dan aku cocok banget, sehingga pada saat aku mau nyobain sunscreen dari si XSY ini aku kayak nggak pakai mikir panjang lagi, oke deh cobain aja, karena yang sebelumnya aku pakai si serumnya itu bagus banget bekerja di kulit aku. Nah, jadi untuk si sunscreennya itu produknya yang ini kalian bisa lihat. Ini packagingnya warna putih, terus ini juga made in Korea, brandnya itu XSY, kalian bisa cek produknya. Jadi kalau di total aku udah pakai sunscreen dari si XSY ini kira-kira 2 minggu lebih. Seperti yang aku bilang tadi, semua orang pasti mengalami struggle dalam mencari sunscreen, termasuk aku. Makanya di saat pertama kali aku mau nyoba ini, aku langsung lihat kalau si sunscreen ini tuh SPF-nya 50+ dan PA++++. Dan si sunscreen ini tuh pada saat aku pertama nerima, dia disebutin kalau dia mengandung niacinamide, ada squalene-nya, terus udah gitu juga katanya 6+1+1 advanced formula. Ini ada protecting UVA dan protecting UVB-nya juga. Sebelum kita bahas ke kandungan-kandungannya, aku akan ngasih lihat sama kalian tentang tekstur dari produk ini. Aku akan pakai dulu di tangan aku. Nah, ini aku taruhin di sini. Dan jujur ini aplikatornya juga enak banget. Nah, ini aku pakein dulu, terus langsung aku usap. Nih, seperti kalian lihat, dia itu gampang banget nyerap. Terus teksturnya nggak lengket sama sekali. Ini tuh hampir sama kayak saat kalian pakai moisturizer. Jadi buat kalian yang suka bilang, aku nggak suka pakai sunscreen karena nggak nyerap, aku nggak suka pakai sunscreen karena lengket, terus udah gitu bikin kulit nggak nyaman, wajib banget cobain sunscreen dari si XSY ini, karena pertama tadi kalian bisa lihat sendiri dia cepet banget nyerap di wajahnya. Terus selain itu si sunscreen ini tuh dia nggak ada efek lengket atau greasy-nya sama sekali. Dan untuk masalah white cast tadi kalian lihat sendiri kan, dia tuh nggak ada white cast-nya. Kalian juga bisa lihat di saat aku pakai, dia sama sekali nggak ada efek white cast-nya, which is aku suka banget, karena kadang karena kulit wajah aku tuh warnanya sawo matang. Jadi kalau misalnya aku nemu sunscreen terus ternyata si warnanya itu white cast, aku jadi sebel banget gitu. Jadi kayak susah banget untuk makein make up setelahnya. Jadi keburu bete duluan. Nah, kalau pakai produk si XSY ini sama sekali enggak. Kendala yang sering kalian rasakan adalah tadi aku lupa nyebutin, selain jerawatan, si sunscreen ini banyak yang bilang katanya banyak menimbulkan whitehead atau komedo-komedo yang warna putih. Jadi banyak yang bilang katanya sebelum pakai sunscreen aku nggak pernah punya whitehead atau bahkan jarang banget. Tapi setelah pakai sunscreen kayak produksi whitehead di wajahnya itu jadi lebih banyak dan bikin gak nyaman dan jadi kelihatan gak indah dong. Kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian udah pakai sunscreen dari XSY ini, karena dia itu punya kandungan squalene yang memang tujuannya untuk mencegah pori-pori tersebut
tersumbat. Dan buat kalian yang belum tahu, aku pernah ngebahas tentang pori-pori tersumbat, dan aku juga pernah ngebahas mengenai si squalene ini. Si squalene ini kayak semacam senyawa yang ada di tubuh kita yang fungsinya untuk melindungi kulit wajah kita. Jadi amazing banget kan? Dan menurut aku dengan dia adanya niacinamide, ada squalene-nya, berarti nggak hanya sunscreen, ini tuh termasuk ke dalam susunan skincare. Jadi kayak sunscreen yang ada skincare-nya atau skincare yang ada sunscreen-nya. Dan karena aku juga tahu kalau misalnya yang nonton video aku tuh banyaknya acne fighter sama kayak aku, masih struggling sama jerawat. Kadang kan apalagi kalian lagi jerawatan terus masih harus pakai sunscreen, aku amat sangat merekomendasikan sunscreen ini karena dia tuh ada kandungan allantoin-nya, dimana si allantoin ini bisa membantu untuk menyembuhkan luka. Jadi kalau jerawat-jerawat yang lagi meradang itu bisa banget dibantu penyembuhannya dengan si sunscreen ini. Jadi bener-bener multifungsi gitu. Aku kemarin sempat jerawatan, kalau misalnya kalian lihat di story, aku juga nunjukin aku ada jerawat di sini, terus waktu itu ada jerawat di sini juga, tapi aku tetap pakai sunscreen ini, dan ternyata si sunscreen ini nggak membuat kulit wajah aku makin jerawatan, jerawatnya nggak makin meradang, jadi kayak malah membantu gitu loh, jadi lebih enak si kulitnya. Ini ibaratnya ya, kalau pakai sunscreen itu nggak kayak pakai sunscreen, jadi kayak kalian udah pakai moisturizer, abis itu kalian pakai lagi moisturizer. Jadi kayak ibaratnya pakai moisturizer tapi double gitu. Dia juga ada kandungan calendulanya, dimana kita semua udah tahu kalau calendula itu tujuannya adalah untuk melawan radikal bebas. Karena dia mengandung calendula, jadinya dia bisa melindungi kulit wajah kita nggak hanya dari sinar matahari, tapi bisa melindungi kulit wajah kita juga dari radikal bebas. Nah, di sini siapa yang kalau misalnya kena panas kulitnya langsung merah, langsung kayak panas banget, langsung gak nyaman. Kalau misalnya kalian tipe orang yang kayak gitu, kalian bisa coba juga sunscreen ini, karena si sunscreen ini mengandung grapeseed oil dan juga mengandung chamomile yang tujuannya untuk menenangkan kulit kalau misalnya kulit itu terlalu banyak kena sinar matahari. Nah, tadi kan aku nyebutin tentang 611 Advanced Formula. Nah, maksudnya 611 Advanced Formula itu adalah 6 kandungan natural dan 1 kandungan utama, yaitu artemisia. Dimana si artemisia ini adalah, aku sebenarnya baru sih mengenal kandungan artemisia ini. Artemisia ini tujuannya untuk menurunkan suhu kulit kita, apalagi kalau kulit kita kena panas, itu kan udah pasti, walaupun kita kayak ngerasa enggak kok baik-baik aja, tapi kan suhu kulit kita pasti naik dong, orang kitanya kepanasan. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan suhu kulit wajah kita dan berpengaruh juga ke darah supaya si kulit kita itu keelastisitasannya masih terjaga. Nah, jadi di video ini aku mau ngasih salah satu rekomendasi sunscreen yang menurut aku bisa menjawab semua keluh kesah dan semua permasalahan kalian kayak whitehead, terus lengket, nggak nyerep. Kalian wajib banget cobain ini. Ini percaya sama aku karena aku tuh biasanya kalau misalnya aku sampai ngasih rekomendasi sama kalian, artinya aku udah nyobain dan aku udah make sure banget kalau produknya itu pas dan memang beneran aku suka. Ingat ya, sunscreen itu adalah skincare yang paling berpengaruh dan paling wajib dipakai, yang akan kalian rasakan hasilnya setelah penggunaan 3-5 tahun. Jadi jangan pernah, never ever skip this sunscreen. Oke, kalau misalnya kalian mau tahu info lebih lengkap mengenai sunscreen yang ber-SPF 50 dari XSY ini, nanti aku kasih linknya di description box. Jadi kalian kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung, langsung dicek ke sana supaya kalian lebih tahu mengenai produknya. Nah, jadi segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas atau kira-kira masih bingung, kalian boleh tanyain sama aku. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglesius, S-nya ada 2. Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa juga share di semua akun sosial media kalian supaya tuh yang masih pada malas pakai sunscreen jadi lama-lama jadi rajin pakai sunscreennya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.